Perkenalkan, nama saya Yunus Adi, saya dari Universitas Macung. Setelah ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan depth first search. Demikian penjelasannya. Oke, di sini selanjutnya kita akan melanjutkan apa itu depth first search. Sebelum kita langkah lebih jauh apa itu depth first search, mari kita eksplorasi terlebih dahulu. Kenapa depth first search dilakukan? Biasanya permasalahan dalam pencarian rute terpendek adalah mencari jarak terdekat untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi, hal ini bisa dikembangkan untuk mencari biaya minimum dan waktu tempuh tersingkat. Intinya adalah untuk mendapatkan penyelesaian yang efektif dari suatu persoalan yang dihadapi. Nah, algoritma depth first search ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan pencarian rute terpendek. Algoritma ini akan mencari atau mengunjungi anak dari suatu simpul sebelum simpul tetangganya. Nah, simpul tetangganya, anak suatu simpul, nanti akan dijelaskan pada episode kali ini. Depth first search. Nah, sekarang kita melakukan pengertian apa itu pengertian depth first search terlebih dahulu. Depth first search adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah path. Nah, di sini jadi depth first search mempunyai jalur untuk menunjuk penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap path yang lain. Proses searching mengikuti sebuah path tunggal sampai menemukan goal atau dead end. Nah, dead end dan path tunggal ini nanti akan dijelaskan pada gambar. Apabila proses searching menemukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran baik ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki path cabang yang belum dieksplorasi. Nah, namanya path cabang ini nanti akan dijelaskan pada gambar selanjutnya. Apabila cabang ditemukan, DFS akan melakukan cabang tersebut. Ini nanti juga akan dijelaskan pada selanjutnya. Apabila sudah tidak ada cabang yang dapat dieksplorasi, depth first search akan kembali ke node parent dan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan dengan gambarnya biar lebih jelas. Dari node parent sampai menemukan cabang. Nah, ini urutannya nanti akan dijelaskan pada gambar juga. Berikut adalah algoritma depth first search. Nah, pertama-tama ini prosedur DFS input v integer. Nah, ini buat sebuah prosedur yang akan diinputkan oleh tipe data integer mengunjungi seluruh simpul graph dengan algoritma pencarian DFS. Nah, algoritma pencarian ini yang tadi telah dijelaskan oleh sebelum-sebelumnya. Jadi dari parent menuju child sampai ke anaknya sampai tidak ada lagi. Ini seperti ini contohnya deklarasi. Ini pseudo code-nya. Algoritma write dikunjungi true for simple yang bertetangga dengan simpul. Ini perulangan menggunakan perulangan for. Nah, ini menggunakan kondisi if dan ini DFS-nya. Nah, selanjutnya kita akan muncul pada gambar. Di sini A ini yang dinamakan oleh node parent. Node parent. Nah, jika kita akan melakukan tujuan G. G adalah final kita. G itu final, tujuan awal. Misalnya A, apakah A punya cabang? Ya. Dari depth first search, cabang harus dimulai ke kiri dulu. Dia akan menuju ke kiri dulu, berarti ke B. Dan dicek B, apakah B punya cabang? Ya, yaitu E. Dia ke E. Nah, intinya dari first search ini harus pilih yang paling kiri dan dicek lagi apakah yang punya cabang. Tidak, berarti stop. Nah, E ini akan kembali ke parents karena dia punya parentsnya adalah B. Cek lagi B, apakah masih punya cabang lagi? Ya. F, dicek F, apakah masih punya cabang? Enggak. Kalau enggak, dia akan kembali ke parents. Nah, ke induknya sini. Nah, ke induknya. Setelah itu, cek lagi apakah B masih punya cabang. Iya, yaitu adalah G. Nah, selesai sudah tujuan kita menuju ke G. Nah, intinya jika depth
first ini tujuannya sudah tercapai, maka yang lainnya akan dihiraukan. Selanjutnya, kelebihannya deep first sendiri adalah memakai memori yang hanya sedikit, karena cuma sebagian kecil yang dicekin aja. Yang jika sudah ketemu tujuannya, maka yang lainnya akan dihiraukan. Berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Intinya yang pernah dibangkitkan ini maksudnya yang pernah dilakukan dicek. Jika solusi yang dicari berada pada level yang paling kiri, nah intinya tadi adalah paling kiri, maka DOS akan cepat menemukannya. Nah, intinya yang paling kiri sendiri. Kelemahan dari DFS sendiri adalah jika pohon yang dibangkitkan punya level yang tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menyelesaikan solusi. Maksudnya, jalan untuk menuju ke solusi itu sangat-sangat minim dan sulit untuk ditemukan. Jika lebih dari suatu solusi tetapi berada pada level yang berbeda, maka DOS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik. Nah, ini maksudnya dan tidak optimal. Maksudnya jika kita mempunyai dua tujuan yang berbeda, maka yang ketemu hanya satu tujuannya saja yang ditemukan paling cepat, dan satu tujuan yang lain akan dihiraukan. Karena konsepnya DOS seperti itu. Kesimpulannya, algoritma deep first ini bisa digunakan untuk melakukan pencarian rute terpendek dengan memperhatikan keuntungan dan kelemahan tadi dari algoritma tersebut. Bisa diambil kesimpulan bahwa algoritma ini bisa membantu pencarian rute terpendek sehingga mendapatkan penyelesaian yang efektif. Namun, dia harus berdasarkan dari keuntungan dan kelemahannya tadi. Sekian, terima kasih. Sekian tutorial video dari saya. Terima kasih.